Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi setiap keluarga yang selalu rindu berhimpun dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai kita. Horas. Shalom. Betapa dalamnya kasih setia Tuhan yang menyertai dan membimbing kita hari lewat hari, khususnya pada saat pandemi COVID-19 yang membelenggu dunia ini untuk hidup bersukacita. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita dalam sepanjang hari demi hari yang telah kita lewati. Oleh karena kasih setianya, kita dapat melaksanakan ibadah ini. Dan sebagai tanda sukacita kita, marilah kita ucapkan salam sejahtera dengan hati yang tulus ikhlas dan suara yang semangat dengan kata jubilate, jubilate, jubilate. Jubilate. Hari demi hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Setiap waktu Dia memperhatikan kehidupan kita. Selayaknya kita naikkan pujian syukur kepadanya. Dengan demikian, marilah kita awali ibadah ini dengan nyanyian Marlas Niroha Hitao. Oh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang bersujud menyembah dan memuliakan-Mu karena cinta kasih-Mu yang indah yang memberikan kami kehidupan saat ini. Biarlah seluruh bumi tunduk dan menyembah Engkau. Sampai saat ini dunia pergerakan kasus COVID-19 masih tetap bertambah. Hari ini kami kembali datang merindukan bimbingan-Mu, agar kiranya pandemi COVID-19 ini tidak membuat kami gentar. Ajarlah kami senantiasa beriman yang teguh dan setia. Sucikan dan kuduskanlah kami lewat ibadah ini, agar hidup kami layak menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan adalah pedoman dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Mari kita persiapkan hati dan jiwa kita menerima hukum Taurat Tuhan dengan nyanyian Ikon Yesus Dodong Aku. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya, keluarga yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberitahukan hukum-Nya kepada kita. Kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Marilah kita sejenak merenungkan.
perbuatan-perbuatan kita dalam satu minggu ini, khususnya menyikapi pandemi COVID-19 ini. Apakah ibadah kita semakin baik kepada Tuhan? Apakah kita semakin peduli terhadap sesama kita? Apakah yang kita lakukan itu sudah berkenan kepada Tuhan? Inilah saatnya kita mengakui segala kelemahan dan kelalaian kita melakukan hukumnya. Sembari merendahkan diri, mari bangkit berdiri, datang ke hadapan Tuhan, dan akuilah segala dosamu. Berdoalah kepadanya. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri saat ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Kami seringkali mengandalkan pikiran, kemampuan kami dalam hidup ini. Terkadang begitu meyakini kepintaran, kekayaan, serta kedudukan yang kami punyai. Akibatnya kami lebih percaya kepada semuanya itu daripada kepada-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Sebagai anak, sebagai pendidik, sebagai pelayan, pekerja, dan sebagai warga jemaat. Kami sering terlalu sibuk memikirkan perkara-perkara duniawi dan mengabaikan perkara yang rohani, sehingga terkadang kami lupa untuk beribadah kepada-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami.
Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari jalanilah hidup ini dengan penuh jubilate. Bersukacitalah, sebab kasih setia Allah kekal untuk selama-lamanya. Berjanjilah untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Mari bernyanyi dengan penuh sukacita. Nunga saya dosa. Marilah kita dengar dan kita baca dengan hati yang tulus nas epistel yang ditentukan pada minggu ini, yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21 yang mengatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama, bagaimana hidup, jangan seperti orang tua, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidup puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan senang hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan katakanlah hidup seseorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, yang membaca firman Allah, serta melakukan dalam hidupnya dengan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah membaca firman Tuhan, epistel pada minggu ini, kita disadarkan bahwa meskipun kita saat ini stay at home, di rumah aja, kita harus tetap kreatif. Dan jangan lupa kita harus senantiasa memuji Tuhan, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Untuk itu marilah kita nyatakan penyertaan Tuhan melalui nyanyian ini. Ku berbahagia. Tuhan
bersama-sama dengan semua teman seiman di seluruh dunia, kita mengikrarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Warta Jemaat HKBP Helvetia, Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu kita Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, marulu matulibata sandok tanah ono. Dua, topik minggu, bersoraklah bagi Tuhan. Tiga, yang melayani ibadah minggu saat ini adalah pengkhotbah Amang Pendeta Firma Batubara Espak, liturgis Inan Situa K. Bauri Tarihoran. Empat, ibadah online kategorial sekolah minggu. Gereja kita melakukan pelayanan ibadah kepada anak-anak sekolah minggu melalui ibadah online yang bisa dilihat melalui YouTube Gereja HKBP Helvetia. 5. Himbauan kepada jemaat menyikapi pandemi COVID-19. Gereja tetap menghimbau kepada seluruh jemaat agar kita tetap semangat dan tunduk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam memutus mata rantai wabah pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk tetap beribadah di rumah. Acara ibadah minggu, acara pertanyaan, dan warta tertulis akan dibagikan melalui Sintua Web dan bisa diikuti melalui YouTube. Dan jangan lupa untuk mensubscribe video ini. Persembahan ibadah diserahkan kepada Sintua Web masing-masing. 6. Program gereja Posko Peduli Kasih membantu jemaat yang terdampak COVID-19. Gereja kita sudah melaksanakan Posko Peduli Kasih 2 kali dan masih akan melanjutkan, diadakan di bulan Mei ini. Oleh karena itu, gereja kita mengharapkan bantuan, donasi, dan sumbangan dalam bentuk barang sembako yang bisa dipakai untuk membantu jemaat yang kesulitan karena wabah COVID-19 ini. Gereja membuka dompet peduli kasih melalui nomor rekening Bank Sumut yang terlampir di dalam lembaran warta gereja. 7. Gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sampai 9 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati. 8. Jemaat yang sakit, mari kita bawa di dalam doa. 1. Sintua Masih Marmata Wek 2 berobat jalan. 2. Nyonya Sidaul Boru Sianturi Wek 1 berobat jalan. 3. Nyonya Sianturi Boru Hutasui Wek 3.
Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, terkhususnya dalam satu minggu ini, di mana Tuhan kami merasakan pertolongan Tuhan terhadap kami, sehingga Tuhan kami dapat memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah minggu kami, dalam setiap rumah kami masing-masing. Kami berseru kepada Engkau Tuhan, dengarlah segala doa permohonan kami, yang terkhususnya Tuhan, di mana pada saat ini ya Bapa, kami memerlukan akan pertolongan Tuhan di dalam menghadapi virus corona yang melanda bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Untuk itu ya Bapa, kami hanya tetap berseru dan berlindung terhadap-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau lindungi, jauhkan ya Bapa dari segala virus COVID-19, agar segera Tuhan negara kami ini pulih dari virus corona, agar seluruh aktivitas kami ya Bapa tidak terganggu, dan kami pun Tuhan tidak terganggu untuk menghadap-Mu di rumah-Mu yang kudus. Kami bermohon ya Bapa, kami berseru untuk selalu Engkau menyertai kami. Juga ya Bapa, pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang terendah, Engkau berkati ya Bapa. Terkhususnya Tuhan, para medis yang saat ini Tuhan berperan untuk membantu semua saudara-saudari kami yang terkena COVID-19. Ulurkanlah tangan-Mu ya Bapa untuk membantu para medis. Engkau berikan ya Bapa roh hikmat bijaksana kepada mereka, terkhususnya kepintaran, agar mereka Tuhan mampu memperoleh ya Tuhan obat yang lebih untuk memulihkan setiap orang-orang yang terkena penyakit COVID-19. Untuk itu ya Bapa, kami berserah di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah mereka masing-masing. Hadir Engkau Tuhan di tengah-tengah mereka. Engkau berkati ya Bapa. Engkau berkati anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami, dari terkecil sampai yang sudah dewasa ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau memberikan berkat yang tercurah untuk setiap rumah tangga, dan setiap anak ya Bapa Engkau berikan kecerdasan dan kepintaran. Ya Bapa yang Maha Baik, berkenanlah Engkau hadir di tengah-tengah keluarga setiap jemaat-Mu. Dengarlah Tuhan seruan mereka. Juga ya Bapa, kami bawakan di dalam doa kami para jemaat-Mu yang saat ini ya Bapa terbaring di rumah sakit dan juga di rumah mereka masing-masing. Engkau ya Bapa memberikan kepulihan, sembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami saat ini. Terkhususnya ya Bapa, Amang Singkuaha Si Marmata yang saat ini ya Tuhan terbaring. Engkau berikan ya Tuhan kesembuhan dan pulihkan ya Bapa lewat obat yang mereka makan, dan juga keluarga yang merawatnya Tuhan. Engkau selalu memberikan kesabaran. Terima kasih ya Bapa di surga. Kini ya Bapa, kami ingin mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Amang Pendeta Firman Batubara. Kiranya Tuhan Engkau curahkan Roh Kudus-Mu terhadap Amang Pendeta Batubara, agar Tuhan seruan firman-Mu yang akan kami dengarkan untuk saat ini menjadi harapan bagi kami, menjadi jalan bagi kami Tuhan untuk tetap sabar dan tetap kami Tuhan bersemangat dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah
Ampunilah kami ini ya Bapa, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekalipun kita penuh keterbatasan oleh pandemi COVID-19, marilah kita menyerahkan persembahan kita 1A dan 1B dengan sukacita dan tulus. Mari kita nyanyikan Maro Olo Tondiki. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu Jubilan. Tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 hingga pada ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Sebagian dari kita mungkin sudah tahu atau masih ada yang bertanya-tanya soal rahasia dari keberhasilan Daud mampu mengalahkan raksasa Goliat. Setelah itu, bagaimana Daud selamat menghadapi ancaman Raja Saul. Demikian juga tidak kalah besarnya persoalan yang dihadapi oleh Raja Daud untuk mengalahkan bangsa Filistin pasca matinya Raja Saul dan anak-anaknya. Saat itu para tua-tua Israel berkumpul di Hebron dan mengatakan perjanjian untuk mengangkat Daud sebagai Raja Israel sesuai dengan yang difirmankan Tuhan melalui perantaraan Samuel. Daud menjadi pemimpin bagi Israel dan berjuang untuk mengalahkan Filistin bersama para pahlawannya untuk membawa kembali tabut perjanjian Allah. Tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah yang dibuat pada zaman Musa. Tabut itu berisikan 2 loh batu hukum Taurat, 1 buli-buli emas berisi mana, dan juga tongkat Harun yang pernah bertunas. Saudara yang kekasih, kita tahu banyak peristiwa yang berkenaan dengan tabut perjanjian ini. Di antaranya, ketika umat Israel menyeberangi Sungai Yordan, sungai itu terbelah menjadi 2 ketika mereka membawa tabut perjanjian Allah. Orang Filistin pernah menderita penyakit yang sangat parah ketika mereka merebut tabut perjanjian Allah. Ketika Daud membawa tabut perjanjian ke rumah Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati keluarga itu beserta dengan segala yang dipunyainya. Alkitab menceritakan saat tabut perjanjian itu berada di depan Israel, semua musuhnya dapat ditaklukkannya. Sebaliknya ketika tabut itu dirampas oleh bangsa lain, maka Israel mengalami kekalahan. Itu sebabnya ketika tabut itu kembali ke Yerusalem, Daud sangat bersukacita dan meminta Asaf untuk memimpin syukur kepada Allah. Sukacita waktu itu ternyata bukan hanya sukacita manusia, bukan hanya sukacita Israel yang memuji-muji Allah, tetapi sukacita itu ikut dinyanyikan oleh alam semesta serasa memuji-muji Tuhan. Ajakan itu dilakukan dalam suatu ibadah dengan bentuk nyanyian paduan suara raksasa yang memuliakan Sang Pencipta. Mereka menyanyikan dengan sorak-sorai dan berkata, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa bersorak kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang gurun dan segala yang di atasnya, gemuruh laut serta isinya, biarlah juga padang dan segala yang di atasnya, pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Selain itu, saudara, puji-pujian tersebut juga berisikan pernyataan pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja. Tuhan itu adalah Allah yang baik. Juga pada saat itu permohonan mereka sampaikan untuk keselamatan. Suasana ketika itu seakan sedang menyanyikan sebuah paduan suara kolosal yang bekerja sama dengan manusia, antara manusia dengan semesta alam, yang menghasilkan suara yang indah dan merdu. Demikian juga Daud dan bangsa itu juga penuh dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasihi
Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu yang kita jalani hari ini adalah minggu jubilan. Bersorak-soraklah bagi Allah. Maroni-polo dibata sabda kami. Saudara yang dikasih, orang yang bersorak-sorai adalah orang yang berjubilate. Orang yang berjubilate adalah orang yang hidupnya telah dibebaskan, orang yang hidupnya telah diselamatkan, bebas dari penderitaan, atau boleh kita katakan adalah orang yang beban beratnya telah berakhir. Sekarang ini ada banyak alasan yang membuat kita tidak dapat untuk bersorak-sorai, untuk tidak dapat bersukacita. Saat ini semua dunia ini digoncang oleh pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa ini. Beragam hal, mulai dari masalah keluarga, masalah kesehatan, pekerjaan, keuangan. Situasi sekarang ini akan merubah banyak orang yang kaya raya saja tiba-tiba menjadi miskin. Orang-orang yang hebat boleh tiba-tiba dia menjadi susah. Orang yang sehat, segar bugar boleh tiba-tiba menjadi sakit. Orang-orang yang sehat, yang rumahnya bisa kita katakan higienis, jauh daripada segala noda-noda yang membuat orang bisa sakit, tiba-tiba boleh kena virus dan mati. Dan masuk ke dalam COVID-19 ini. Buido murah-murah berbeda di jam nuan-nuan akan bertuan. Buido sipata bocil suara masa akan bersuara. Buido horota pak koroni pandemi corona 19. Masalah keuangan seakan-akan kita semakin terancam, susah untuk kembali, dan bahkan kita semakin khawatir kalau seandainya persoalan ini tidak akan berakhir 1-2 bulan ini. Bagaimana kita? Tapi saudara yang terkasih, apapun masalahnya, pada saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa satu-satunya cara untuk menolakkan musuh adalah dengan menggunakan senjata iman. Kita yakin bahwasanya kuasa darah anak domba Kristus yang menjadi raja keselamatan kita itu yang menjadi sesuatu kekuatan. Dialah keperkasaan bagi kita. Saudara yang terkasih, bersyukur dan memuji Tuhan sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi kehidupan kekristenan. Ajarkan untuk selalu bersukacita, ajarkan untuk selalu memuji Tuhan dengan sukacita, bukanlah persoalan yang baru bagi kita. Namun untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala situasi bukanlah pekerjaan yang gampang. Apalagi jika kita sedang berduka atau dalam kesusahan saat menghadapi pergumulan hidup. Bagaimana kita mengucap syukur dalam penderitaan? Lewat firman Tuhan ini kita diajak untuk tetap bersorak-sorai, sekalipun dalam situasi yang penuh ancaman, karena sukacita itu pada hakikatnya adalah dalam pribadi Tuhan Yesus. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Daud adalah seorang raja yang memiliki harta banyak. Daud adalah orang yang punya kuasa. Daud memiliki kelebihan daripada orang-orang yang lain. Tetapi dia bukan bersukacita atas kelebihannya. Justru dia menyatakan lewat firman Tuhan pada saat ini bahwasanya sukacita itu adalah hanya dalam diri Tuhan kita, hanya dalam kehadiran Tuhan.
kenangan baginya ketika tabut perjanjian tiba di Yerusalem. Artinya kehadiran Allah hadir di tengah-tengah hidupnya, itulah yang membuat dia bersorak-sorai. Kehadiran Tuhan dalam hidupnya, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itulah jaminan keselamatan bagi kita. Dan itu sudah dinyatakan dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap orang percaya. Immanuel adalah bukti bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kehadiran Roh Kudus senantiasa setia membimbing hidup kita. Karena itu tidak ada alasan apapun bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk tidak bersorak-sorai bagi Tuhan. Saudara kekasih, bagaimana dalam melakukan itu? Firman Tuhan mau mengajak kita lewat apa yang telah dialami oleh Daud. Jangan pernah larut pada masalah, tapi fokuslah pada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang telah ditunjukkan oleh Daud kepada kita saat Daud menghadapi Goliat. Sama sekali dia tidak pernah memperhitungkan kekuatannya. Saat tubuh dan perlengkapan dan persenjataan Goliat sama sekali sangat jauh daripada apa yang dipersiapkan oleh Daud. Tetapi Daud tidak memandang hal itu sebagai kekalahan atau menimbulkan ketakutan bagi dia. Tapi dia tetap memandang bahwasanya Tuhan dan kebesarannya. Daud sama sekali tidak memandang masalah, melainkan fokus pada Tuhan yang senantiasa menyertai hidupnya. Karena itu saudara yang terkasih, selama kita tetap hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan, kita hanya perlu menenangkan diri kita. Karena Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan bagi kita. Zahubetu marpora Tuhan mau mengajak kita untuk fokus dengan janjinya, untuk fokus dengan penyertaan-Nya. Yang kedua saudara yang terkasih, menghadapi situasi sekarang ini, kita harus tetap optimis. Daud bisa percaya dalam dirinya, tetapi dia tidak pernah mengandalkan dengan kekuatannya, perhatiannya. Bagaimana dia menunjukkan bahwasanya percaya diri menghadapi rasa egoistik itu adalah sesuatu yang optimis, karena dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia adalah seorang anak kecil yang wajahnya masih kemerah-merahan, dan bahkan keluarganya saja tidak menganggapnya sebagai anak yang berharga dan istimewa. Tapi kepercayaannya kepada Tuhan membuat dia berani. Daud tahu bahwa jika Tuhan ada bersamanya, ia tidak perlu tawar hati terhadap segala apapun. Betapa besarnya tantangan yang dihadapi, tetapi dia percaya, optimis, Tuhan akan menyertai. Yang ketiga saudara terkasih, menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini, kita harus jujur menghidup berkat Tuhan. Niscaya kita akan kagum akan kasih-Nya. Ini telah disadari oleh Daud. Bagaimana Daud dari mulai dia dipanggil dari seorang gembala ternak, gembala domba, pernyataan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dia. Maka ketika dia menghadapi persoalan, dia tidak pernah ragu bahwasanya Tuhan yang menyertai dia senantiasa untuk menghadapi segala persoalan. Yang keempat saudara terkasih, dan yang terakhir, jangan lupa iman dan kepercayaan kita. Andalkan iman. Kata orang andalkan iman. Daud berbeda dengan Goliat yang dilengkapi dengan persenjataan tembaga dan perisai. Saat itu Daud malah hanya punya sebuah ketapel di tangannya yang biasa dia pakai saat menggembalakan domba, yang biasa dia pakai saat menggembalakan ternaknya.
Lalu dia memilih batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantungnya sendiri. Setelah itu dia datang mendekati Goliat dan menghajarnya hanya dengan batu kecil, ditembakkannya melalui ketapelnya. Daud memakai apa yang ada padanya, dan berkat penyertaan Tuhan, benda sederhana itu bisa berkekuatan luar biasa. Saudara yang terkasih, mungkin kita menghitung apa yang kita miliki sekarang ini. Ada yang merasa tidak berkecukupan biaya hidup karena akibat COVID-19 ini. Tidak seperti biasanya mendapatkan uang untuk menafkahi keluarga. Tetapi bersyukurlah selalu kepada Tuhan. Tuhan senantiasa akan memampukan kita dengan lebih berhikmat. Kalau pada saat kita memiliki lebih banyak sebelum masa COVID-19 ini, tidak harap kita Tuhan memberikan kita pikiran untuk memanage segala keuangan kita. Kalau kata orang, bagaimana kita bisa hidup lebih sehat tanpa dengan makan makanan yang bergizi? Saudara yang terkasih, banyak yang kita sudah tahu, bukan mahalnya sesuatu hal yang kita nikmati menjamin makanan itu yang bergizi. Kalau kita tidak bisa membelikan daging lagi pada saat kita dulu bisa menikmati 2-3 kali satu minggu, boleh sekali. Atau tidak bisa lagi makan tahu, boleh. Artinya berhikmatlah dan yakin itu ketika kita dengan sukacita menikmatinya akan menjadi berkat yang luar biasa. Saudara yang terkasih, mari kita coba bandingkan bagaimana Daud menghadapi persoalan ini. Bagaimana kita? Apakah hanya pikiran kita? Apakah hanya kepanikan kita sehingga kita lebih cenderung fokus kepada apa yang tidak kita miliki ketimbang memeriksa terlebih dahulu apa yang ada pada kita? Akan sangat baik, saudara yang terkasih, apabila kita bisa tetap tenang dan melihat dahulu apa yang kita punya sebelum kita buru-buru panik. Kita sering berpikir terlalu jauh, lalu mengabaikan bahwa solusi yang mungkin saja bisa timbul lewat penyelesaian sederhana. Mungkin hanya sesuatu yang sederhana, tetapi seperti Daud, kita mungkin hanya mengandalkan Tuhan bisa menjadi senjata yang luar biasa. Di atas dari semua itu, Daud telah memberikan kita kemenangan melawan Goliat adalah kemenangan oleh imannya. Saudara yang terkasih, dalam segala situasi Tuhan tetap menyertai umatnya. Tuhan itu baik, meski kita berada dalam kesulitan dan seakan tidak mungkin untuk dilalui. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Karena itulah dalam kondisi sulit sekalipun, marilah kita mengucap syukur sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan bersorak-soraklah bagi Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Jubilah, amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat lewat firman yang kami sudah dengarkan bersama-sama. Berkatilah Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, dan yang selalu siap memotivasi kami Tuhan untuk percaya dan penuh pengharapan akan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkati bangsa-Mu, berkati seluruh orang-orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan terhadap Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Maulia tema itu hatta dihapungan amanami inanami para disaluruna sudi ruas liviata AKBP dari jauh. Konma nabui patmahami marhite-hite pelayanan di Minggon ame perhalado songoni nang tim musik song leader nang mobi di tim multimedia. Gudang akan kurang sikop Lekos rohanami marhite-hite pelayanan non boy saluhuna ruas kurianta majalo pasu-pasu jala makorhon ay barun ni pakrimun namamuru nampe ibaga seperti kianon gudang aka panginonani akibat ni pandemi virus corona sapulision posdorohanami Tokong hina sanduhuna martangiang amak utamina meragam do situasi namasa nuaing di tonga-tonga ni ngutang adong do apana natung ikon manginona pakokoni COVID-19 dang boy Victor masih aduan hina dibaheni posdorohanami marhite-hite tangiang dohot kebersamaatan bahwa Toktom no debata sumari hita. Alani upang ibuhami unang rubah hita masih rupa di bagasat tangiang
dohot di bagasan papahenan. Bui masih solangan aka nagumuhu unahurang duhu. Di baktikian sungaingon, bui do dihilala rohanami, di mana piga-piga ruas ibuia tumacay rosuh alani COVID-19. Marhide-hide hulia di Tuhan. Kupang ibu hami Tuhanmu amang bertamina. Na masih bisa untuk memberi dan berbagi. Mari kita dukung posko peduli kasih COVID-19 di Hurianta. Marhide-hide hubungan materi manang pabaheran asa akyat boy kita paluahon akan mata alami akibat corona ini. Posdo rohanami nang di akadongan nahurang di akadolo unang kita madin alay totong mamar pagkiriman ulibata buhi kita totong marsada di bagasan kamiang tuhatta na totong sumayo kita alani di bagasan tikyon pabotohon nami do manang ise naradi mga lehon akka nabuhi mangulupi handa nunga ubay kami di layar ni YouTube nomor ni Bang ni Hurianta mana makihide lembaran kertas pasahat tamu mah amang bertaminang di bagasan las neroha jala mangiru hamin atau tungadong yana kon di ruas ni Huria hatawi pehil ketiaw nama nonton di YouTube di huta pasrahani dan boy hamu na marikat lawan mangrupi dia di Tuhanta di helpetiaon radino kami manjalo makidehide terima muna di mamusuna makidehide nomor rekening Tuhanta masuk kuriana Tuhanta masuk kita sanjuna salum horas maulian salum kami para lalu bersama tim multimedia selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Thank you.